Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju tempat kerja, ke kantor, usaha sendiri di swasta, di pemerintah, adik-adik, pelajar atau mahasiswa, belajar dari rumah. Mari beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 272 ayat 1. Sai tole rusude ihuton Jesusi marhos hasitongan me di paraloani mandera silangi portogi Tuhani sarune pemakulinyo sai tolero. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 8 Juli 2020 dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 mengatakan, "Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Songonodo hatani Jahoba tuau, lao maho jala tuhor diho sada hohosian hori, jala hohoson tugotingmu, halai unang hona aik bain." Demikian firman Tuhan. Di era normal yang lampau, banyak orang sekedar mengunjungi atau mungkin juga membaca salah satu blog yang saya kelola, berisikan renungan mingguan, pelayanan, dan berita pelayanan gereja. Beberapa orang yang dulu setia mengunjungi, membaca, di masa-masa PSBB hingga new normal sekarang ini, mereka sepertinya tidak mengunjunginya lagi. Kemudian saya melihat beberapa kelompok kor di gereja harus berhenti berlatih, berhenti menyanyi, berhenti melakukan kebaktian singkat dan sermon-sermon kategorial selama masa-masa PSBB hingga new normal sekarang ini. Potensi-potensi luar biasa dalam diri orang Kristen, seperti kemampuan bernyanyi dengan baik, dengan benar, dengan indah dan merdu, mengekspresikan emosi dalam drama atau dalam sebuah pentasan, kemampuan mengajar,
terlibat dalam rupa-rupa pelayanan gereja dengan menggunakan talenta-talenta masing-masing. Sayang, selama masa-masa PSBB hingga new normal sekarang ini, semuanya berhenti. Jangan sampai kemampuan kita hanya bisa digunakan di saat-saat normal saja. Dan kiranya jangan sampai seperti kehidupan yang digambarkan ikat pinggang Yeremia. Tuhan marah kepada orang-orang seperti itu. Dalam kisah Yeremia, Allah berusaha memberitahu umatnya tentang hubungan mereka dengannya. Kedekatannya seperti pakaian dalam yang sedang dipakai oleh pemiliknya, tentu sangat tidak terpisahkan dan intim. Inilah gambaran betapa dekatnya Tuhan dengan umatnya Israel. Inilah gambaran yang bagus bahwa Tuhan berkata, Ia akan menghanguskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, sama seperti ikat pinggang yang sudah usang dan hancur. Bahkan orang-orang itu sendiri akan berakhir seperti ikat pinggang yang rusak, kotor, dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam konteksnya, Tuhan akan melakukannya dengan mengirimkan Babel untuk menawan mereka, tempat di mana Yeremia harus meninggalkan ikat pinggangnya yang disebut perat, memiliki nama yang hampir sama dengan nama sebuah sungai, Eufrat, yang digunakan sebagai simbol kekuasaan Babel. Yeremia pertama kali diperintahkan untuk pergi dan membeli kain lenan baru. Terjemahan yang kita gunakan menyebutnya cawat, yang lain menyebutnya korset atau ikat pinggang. Itu adalah pakaian yang dikenakan di pinggang atau di pinggul, seperti sabuk atau ikat pinggang, dan dapat juga berfungsi sebagai cawat, sesuatu yang bisa digunakan seorang laki-laki pada zaman Alkitab sebagai bagian perlengkapan pakaiannya. Dan Tuhan berkata bahwa pakaian dalam itu atau ikat pinggang itu akan menjadi pelajaran bagi bangsa Yehuda dan Yerusalem. Tetapi mereka menolak untuk mendengar firman Allah. Dengan keras kepala menuruti kehendak mereka sendiri dan lebih tertarik kepada ilah-ilah bangsa lain. Allah membiarkan mereka membusuk dan kemudian membuangnya. Adalah kesalahan mereka sendiri. Akhirnya mereka diasingkan ke Mesir dan diasingkan ke Asyur dan diasingkan ke Babel. Saudara-saudara, mengapa Tuhan melakukannya kepada mereka? Mengapa Tuhan menghancurkan umatnya tersebut? Apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Kita adalah pakaian yang melekat pada Tuhan. Janganlah kita memperlakukan Tuhan
seolah Dia seharusnya berpegang teguh pada kita. Kitalah yang harus melekat dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan dari Dia dan melekat kepadanya. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan penebusan daripadanya dan melekat kepadanya. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan pengudusan dan melekat kepadanya. Ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu. Lalu ia mengikut Dia. Yesus tidak memohon kepadanya, "Apakah kamu ikut atau tidak?" Lukas 5 ayat 27 sampai ayat 28. Saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk memeriksa hidup dan kehidupan Anda. Untuk apa sebenarnya hidup ini? Apakah kita sudah menempatkan hal-hal prioritas pada bagian hal-hal yang paling penting dalam hidup kita? Saudara-saudara, berdoalah, beribadahlah, bernyanyilah, bekerjalah karena dan dengan melekat kepada Tuhan. Jangan datang di gereja hanya untuk dihibur atau untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tetapi lakukanlah untuk menyembah Tuhan, untuk memujanya, untuk mencintainya, dan sujud dengan takut dan gentar kepadanya. Seperti ikat pinggang melekat pada tubuh dengan baik dan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina dan lemah ini. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami setia kepadamu dan melakukan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Janganlah biarkan kami mengandalkan diri kami sendiri atau mengandalkan kekuatan lain. Berkati dan peliharalah kami seturut kasih sayang-Mu. Hanya Engkau sajalah yang kami andalkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 272 ayat 1. Hai mari ikut Tuhanmu, hai mari masuk perang, pakai pedang rohanimu, engkau pasti menang. Kibarkan panjinya, Tuhan pemimpinnya. Dengar nafiri bergema, hai mari bangkitlah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.